Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah walihi wassobihi wa man walah amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat Kong Yani di mana saja berada, semoga semua sahabat selalu dalam lindungan Allah, diberikan keamanan, kenyamanan, kesehatan, dipanjangkan usianya, dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, tentramkan suasana kehidupan keluarga atau rumah tangganya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat, dalam kesempatan ini saya mau mereaction ya tentang kasus yang terjadi di Bandung ya, sangat-sangat memilukan hati, sangat memprihatinkan, sangat mengkhawatirkan wahai sahabat-sahabat sekalian. Jadi ya kita sama-sama beristighfar ya, astagfirullahaladzim ya, wa na'udzubillah min zalik ya, kita mohon ampun kepada Allah dan berlindung dari yang seperti itu terjadi dalam diri kita, keluarga kita dan saudara-saudara kita. Dan selanjutnya saya juga menyampaikan rasa empati, simpati atas yang dialami oleh korban ya, YTR ya. Mudah-mudahan beliau diberi kekuatan ya, kesabaran, keistiqomahan ya. Keluarga ya juga seperti itu ya. Ya, semuanya ujian yang Allah berikan, kita jadikan sebagai jalan untuk kita semakin lebih dekat kepada Allah. Dan tentu si pelaku ya, tersangka, kita doakan diberikan ya hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, dan mudah-mudahan dia beri petunjuk ke depan untuk bertobat ya, untuk memperbaiki diri. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini jadi bahan renungan. Kejadian ini jadi bahan renungan. Saya lama merenung. Ya, jadi betapa perkembangan akhir zaman sekarang ini begitu sangat-sangat memprihatinkan ya, sangat ngeri ya, sangat khawatir lah ya. Jadi generasi sekarang ini kan generasi milenial, generasi Z, apalah istilahnya, perkembangan di mana generasi tumbuh dengan seiring teknologi semakin berkembang, semakin canggih ya, sehingga mempengaruhi pola hidup, mempengaruhi mental ya, sosial ya, kehidupan manusia atau masyarakat kita saat ini. Nah, sahabat-sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah, tapi saya sebagai seorang muslim, aktivis Islam, tentu saya menyoroti dari sisi agama. Itu karena saya dari muda, dari tahun 80, 90 ya, 2000 itu selalu ya mengedepankan daripada nilai-nilai keagamaan ya, seperti itu. Jadi melihat dari sudut pandang agama ya. Jadi ini pelajaran. Jadi pelajaran bahwasanya situasi masyarakat kualitasnya makin parah ya, makin tidak membaik tapi makin memburuk wahai sahabat. Itu. Jadi dengan kejadian seperti ini memberikan sebuah ayat-ayat tanda bahwa situasi, kondisi mentalitas, moralitas, kayak akhlak ya, atau keimanan ya, daripada masyarakat khususnya kaum muslimin, karena ya kita sudah tahu namanya udah muslim kental ya, Taufik Hidayat ya kan gitu. Itu udah menggambarkan udah double, Taufik Hidayat itu udah orang dapat petunjuk ya, hidayah. Jadi artinya ini terjadi di dalam lingkaran umat Islam, sahabat, generasi yang masih muda ya, 30 tahun berarti kan seusia anak saya ya, seusia masa lah itu. Jadi generasi ya milenial ya. Jadi sahabat-sahabat, ini sangat-sangat prihatin ya, makanya saya agak lama merenung nih, kok anak semuda itu tega ya. Ini kan Masya Allah. Jadi jiwa tega kejinya itu jiwa apa ya, jiwa zolimnya ya, jiwa sadis ya. Karena kalau sekali aja mungkin karena emosi, spontanitas ya,
Ya, itu bisa dikatakan mungkin narkistis ya. Apa karena ini ada perdebatan apakah ini narkistis apa psikopat ya. Kalau saya sih kalau spontan sih itu mungkin narkistis, tapi kalau ini mah udah berulang-ulang dan bertahun-tahun masalahnya ini mentalitas itu. Nah, ini kan sebagai sampel ya yang mungkin baru terungkap gitu, sahabat, terungkap ya kan. Itu jadi ini yang jadi bahan renungan buat saya di sudut mana ini sebenarnya sebab penyebabnya ya sahabat bisa terjadi seperti itu kan. Jadi renungannya seperti itu. Nah, itu dan sudah sejauh mana kasus serupa ini ada berkembang gitu di Bandung seperti itu. Terus bagaimana cara kita mengantisipasinya, cara bagaimana kita mencari solusinya kan seperti itu. Kalau sekedar tangkap hukum itu saya pikir praktis, tapi kan masalahnya nggak sesederhana itu. Ini yang menjadi renungan saya yang sudah buat saya pandangan apakah narkistis atau psikopat dan sebagainya itu nggak penting. Karena saya bukan ahli psikologi, tapi yang terpenting adalah buat saya yang memberikan sedikit kita berbagi ya, karena kita ini kan perlu saling berbagi, watawasau bil haq ya, saling mengingatkan, berbagi dalam hal-hal yang baik, yang benar ya kan gitu. Dalam hal-hal yang bisa memberikan solusi dari sesuatu yang batil ya, ini kan tidak hak ya, namanya hak pasti batil, zolim ya, sesat ya, kekejian ya, gitulah modelnya. Nah, ya. Jadi yang pertama adalah bahwa perkembangan zaman ini makin memprihatinkan, kondisi moral mental makin tidak baik ya, karena kejadian yang seperti itu kayaknya zaman dulu itu zaman penjajahan ya, beda lagi ya kan gitu. Yang penjajahan ya seperti itu. Nah, ya jadi penyebabnya adalah kita kembali menurut pandangan saya penyebabnya adalah kembali karena Islam mengajarkan ku anfusakum wa ahlikum nar ya kan. Nah, jagalah dirimu dan keluargamu, itu udah jelas-jelas Islam selalu mengingatkan. Nar itu gambaran situasi yang nggak baik ya kan. Itu kan gambaran nar, gambaran orang-orang yang kelakuannya ahli neraka kan begitu. Ya jadi ini penyebab semua itu pasti berawal dari kehidupan yang terkecil ya kan. Semua manusia pasti mengalami kehidupan yang terkecil yaitu keluarga itu. Nah mereka yang tidak mengalami kondisi yang baik dalam kehidupan keluarga itu akan menimbulkan dampak mental. Jadi mental membentuk dalam diri keluarga. Seperti apa lo alam bisawab, yang pasti itu dulu kita sebagai umat saya mengingatkan untuk sama-sama kita fokus ya, memenuhi dari perintah Allah tersebut, jaga diri dan keluarga dengan sebaik mungkin ini. Nah yang kedua adalah tentu peran pendidikan, lingkungan, ya kan, sosial masyarakat dan kemajuan modern teknologi canggih juga mempengaruhi. Nah, ini juga makin kita harus lebih bisa cerdas mengantisipasi semua dampak-dampak yang ada di lingkungan yang terkecil, ya kan, tangga RT ya, sampai sekolahan, sampai media sosial sangat mempengaruhi. Ini sahabat sekalian. Tapi dimulai dari yang terkecil adalah keluarga. Nah itu, ini yang harus kita mulai juga harus merapikan, ikut memperbaiki lah di lingkungan yang dari yang terkecil gitu. Barulah yang ketiga di tingkat negara, ini sangat penting karena semua yang ada di masyarakat itu sampai ke tingkat kecil dan keluarga tentu dipengaruhi oleh negara. Itu. Nah negara ada 3 yang sangat berperan ya kan, presiden ya kan, wahai sahabat sekalian ini, kemudian DPR ya kan gitu, kemudian baru MPR. Ini 3 yang elemen yang menentukan, mempengaruhi kualitas negara, tergantung 3 ini. Dan mereka semuanya dalam sistem negara Republik Indonesia adalah wakil rakyat, wahai sahabat ini. Maka ke depan itu kita betul-betul hati-hati di dalam memilih anggota DPR, anggota MPR, dan anggota presiden ya, wahai sahabat ini. Karena ini tentuan di situ, hati-hati mempengaruhi. Jangan karena uang kecil kemudian kita sembarangan. Nah selanjutnya adalah kesadaran kita baru. Yang ketiga adalah umat Islam yang menentukan. Ini kualitas umat Islam harus mempengaruhi. Nah, umat Islam sangat ditentukan oleh tokoh-tokoh agamanya, ulama-ulamanya, para dai-dainya, para figur-figur publiknya. Ini yang sangat penting
harus kita perhatikan, karena yang mempengaruhi besar kehidupan sebuah masyarakat, sebuah negeri tergantung di samping ketiga elemen tadi, yang paling sangat mempengaruhi adalah ya pembentukan moralitas, mentalitas, akhlak ya, itu para tokoh-tokoh agamanya. Ini sangat mempengaruhi. Itu kualitas mereka sangat mempengaruhi, menentukan kualitas akhlak kepada umat, dan Indonesia adalah merupakan umat Islam terbesar. Artinya peran tokoh-tokoh agama, peran ulama di dalam Islam sangat berpengaruh besar terbentuknya, peningkatan atau merosotnya nilai kualitas moral, akhlak, mental daripada umat Islam atau bangsa Indonesia, wahai sahabat sekalian. Jadi, nah yang terpenting adalah, yang ingin saya sampaikan intinya adalah, umat Islam di Indonesia ini masih sangat sedikit paham terhadap agama Islam. Jadi lebih banyak kepada kualitas status ketimbang kualitas pengetahuan terhadap agama Islamnya sangat minim. Ini salah satu kegagalan dan kekurangan para tokoh-tokoh agama di dalam melaksanakan tugasnya untuk mengajarkan Islam kepada umat Islam. Karena minimnya pengetahuan terhadap apa yang ada di dalam Islam, ajaran yang ada di dalam Islam, sehingga minim juga pengamalan yang ada di dalam Islam. Yang paling sangat minim, yang sampai hari ini belum tersentuh. Kalau dulu saya tahun 80-90 menyuarakan kerudung, jilbab. Dulu jarang, orang asing. Itu. Dianggapnya kerudung itu bukan kewajiban, bukan peraturan, bukan ajaran di dalam Islam. Itu cuma ajaran yang diterapkan di pesantren. Bukan buat umat Islam, buat santri. Dulu pemahamannya sampai kayak gitu. Nah terus kita bersama teman-teman nih, saya masih muda, tahun 80-90 nih, masa SMA, menyuarakan tuh sama teman-teman ya, yang tersentuh dengan ajaran Islam. Hidayah turun, kita sadar loh, karena saya baru mulai dewasa, mulai kritis, wah Islam nggak begitu ternyata ya. Gitu. Banyak ajaran Islam yang terabaikan, kita menyuarakan. Suara itu dari luar pesantren itu yang pertama menggaung. Sampailah ke pendidikan-pendidikan, wah timbul gejolak. Banyak yang pakai kerudung diberhentikan dari sekolahan, baik sekolah khusus sekolah umum ya, disuruh pindah ke sekolah agama. Banyak seperti itu. Tahun 80-90 banyak kejadian seperti itu, wahai sahabat. Ini kan kalau sekarang das. Nah, itu. Ya, sekarang malah jadi tren ya kan gitu. Nah, banyak tokoh-tokoh agama yang bertentangan, malah nggak menyuarakannya, terbalik. Wah, itu nggak wajib kita di Indonesia. Banyak begitu. Itu dulu. Nah, termasuk adalah yang ingin saya sampaikan, hukum Islam. Hukum Islam ini menjadi sesuatu yang masih misteri. Sampai hari ini tidak tersentuh. Padahal jelas ada di dalam Al-Quran. Termasuk dalam kasus ini. Dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang beriman, wajib buat kamu qisas. Nah ini, wahai sahabat, bahan renungan. Perlukah hukum ini disosialisasikan dan diterapkan? Jawabannya saya tunggu dari sahabat-sahabat semuanya. Kalau saya, jelas seorang tokoh agama, sebagai tokoh figur agama, harus disosialisasikan dan harus diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Bagaimana dalam negara Indonesia? Itu tinggal dimusyawarahkan. Itu aja dulu waktu sudah saya ingin menyentuh kesadaran. Dulu sih saya sudah sering sampaikan, cuma kemarin-kemarin udah kendor lagi nih. Baik, kita aja dulu sahabat-sahabat semuanya. Waktu zuhur sudah ada. Saya menyempatkan di saat waktu mau berangkat. Saya sedikit isi video. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Qul amin antum bi khairin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat-sahabat muslim, sahabat-sahabat pencinta kajian-kajian rohani, spiritual, dan tasawuf di mana saja berada. Nah, semoga semua senantiasa selalu dalam lindungan dalam rahmat, berkah, hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Nah, bagi sahabat-sahabat yang ingin sama-sama belajar lebih spesifik lagi, lebih ya dalam dan luas lagi tentang kajian-kajian yang bersifat spiritual,
tasawuf ya, rohani, silahkan ikut di program langganan. Mudah-mudahan di sana kita akan sama-sama belajar, sama-sama mengkaji, mendalami tentang kajian spiritual atau tasawuf ya, dengan patokan pada kitab Al-Hikam dan kitab Sirul Asro dan kitab yang lainnya ya. Jadi karya syekh-syekh yang sudah masyhur ya. Mudah-mudahan bermanfaat, meningkatkan iman dan takwa kita serta pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih.